Kembali bersama sahabat MK kita berbincang terkait dengan boneka Mupets begitu ya. Nah, kalau saya sendiri pernah mendengar begitu, ini boneka Mupets ini bisa menjadi media untuk healing begitu ya, untuk menyembuhkan mungkin penyakit psikologis atau meredakan begitu tingkat kecemasan. Nah, apakah ini juga menjadi alasan begitu ya, Mas Suyud untuk memproduksi boneka Suyud ini? Kita akan berbincang sahabat MK bersama Mas Suyud kembali. Kita terhubung begitu. Mas Suyud, ini Siap, kalau siap. dari Oke, Mbak. manfaatnya sendiri, nih Mas Suyud, selain media belajar tadi begitu ya, dikatakan Heeh. Mas Suyud, ini mungkin manfaatnya lagi nih, boneka Mupets, ini apa saja nih Mas Suyud, kalau Mas Suyud sendiri melihatnya? Ya, betul sekali. Bisa juga sebagai untuk seperti trauma healing dan sebagainya lah. Karena ini akan eh, gimana ya? Kita ngomong, tapi kalau yang ngomong tuh untuk anak-anak gitu kan, akan lebih nyampe dengan cara-cara seperti ini, gitu. Karena mereka frekuensinya satu frekuensi lah, gitu. Mhm. Beda lagi kalau kita yang orang tua atau orang dewasa yang menasehati itu ya masuk, tapi mungkin agak kurang ya. Beda lagi dengan temannya atau apa ya, ya ini lebih lebih masuk lah gitu. Mhm. Bisa Baik. juga. Mhm. Baik, berarti banyak manfaatnya begitu ya untuk Ya, betul. ini. Dan terkait dengan produksinya juga nih, Mas Suyud, dengan Nah, tangannya begitu ya, dari awal tahun 2019 mulainya, kemudian dihadapkan dengan pandemi begitu ya, yang menyebabkan justru boneka Mupets ini malah meningkat begitu ya produksinya. Dan mungkin ya tantangannya nih, betul. Mas Suyud, Alhamdulillah, alhamdulillah. mungkin tantangannya Mas Suyud, ini mulai Mupets di tahun 2019, kemudian 2020 pandemi, ini mungkin seperti apa nih tantangannya Mas Suyud? Tantangannya kita semakin lebih ekspansi lagi, yaitu untuk eh, supaya lebih berkembang lagi gitu. Jadi tantangannya lebih di situ, Mbak. Kalau untuk seperti bahan pemasaran, alhamdulillah kita jalan, tapi kita mau lebih dari itu, gitu, supaya kita bisa dikenal di luar negeri dan sebagainya lah. Gitu. Mhm, mhm. Baik, berarti tidak ada tantangan yang mungkin begitu berat begitu ya, apalagi di tengah Ya, justru malah media begitu ya, peluang begitu di tengah pandemi. betul. Tengah pandemi malah itu peluang, peluang buat kita. Sebenarnya semua orang bisa mengolah tantangan itu sebagai peluang, Mbak. Gitu. Seperti halnya yang saya lakukan. Sebenarnya kalau kita hanya memproduksi boneka saja, tidak memikirkan inovasi-inovasi yang nanti akan bermanfaat bagi kita, gitu kan, dan bermanfaat bagi orang lain tentunya, karena itu yang kita cari, gitu kan. Nah, kalau kita mendatangkan manfaat untuk orang lain, insya Allah mereka beli, gitu kan. Juga akhirnya kita juga mendapatkan keuntungan, gitu. Jadi kita menciptakan saling membutuhkan, saling untung dan sebagainya, gitu. Mhm. Baik, tidak hanya memikirkan finansialnya begitu ya, Mas Suyud ya. Baik. Ya, Mhm. Dan terkait betul. dengan tantangan juga nih, Mas Suyud, tadi juga Mm. dikatakan untuk menjawabnya ini dengan inovasi. Kemudian strateginya ini, Mas Suyud biasanya dalam dalam menghadapi tantangan ini ya, karena dari awal dari usaha boneka biasa, kemudian Mupets. Nah, ini mungkin strateginya untuk berinovasi ini seperti apa sih, Mas Suyud? Ya, jadi kita memikirkan bahwa sebetulnya pada awalnya gitu ya, pada awalnya itu klien kita kebanyakan adalah dari perusahaan, kemudian dari pemerintahan gitu, dari universitas dan sebagainya lah. Hmm. Kita belum mengarah ke retail gitu kan. Nah, kemudian apa ya kita yang bikin retail gitu supaya kita mencakup keduanya gitu. Jadi yang pertama kita B2B dengan perusahaan, dengan pemerintah, dengan hotel, dengan universitas, dengan kampus dan sebagainya itu kan B2B, artinya mereka berikan lagi atau dijual lagi kepada orang lain gitu kan. Mhm. Nah, kita coba yang B2C ini gitu. Walaupun dalam prakteknya B2C ini tidak sepenuhnya B2C karena apa B2C ini ada juga yang reseller, kemudian ada juga yang agen, distributor dan sebagainya yang mereka jual lagi juga gitu. Nah, tapi ini intinya adalah retail, artinya kita tidak harus beli banyak gitu kan dengan minimal order, tidak harus.
tetapi bisa satuan gitu. Mhm. Kita memikirnya seperti itu. Jadi mengembangkan dari B2B ke B2C. Mhm. Baik, berarti untuk pengembangannya sendiri dari strateginya begitu ya, Mas Uyut ya? Ya, 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 ya. Baik, kemudian kalau untuk pengembangan dari segi promosinya nih, Mas Uyut, karena kan juga banyak jenis-jenis boneka begitu ya, dari import juga begitu. Nah ini Betul. promosinya sendiri, Mas Uyut ini menekankan di mana nih? Ya, untuk promosinya memang kita hindari yang produk dari luar gitu. Artinya kita tidak bisa bersaing dengan produk China ya. Tidak bisa bersaing dengan produk mereka karena di sana bahannya dari sana, kemudian orang-orang terambil dari sana dan sebagainya lah. Di sana pokoknya ada semua gitu. Padahal bahannya juga sebenarnya impor dari sana juga, dari Cina bahannya gitu. Mhm. Artinya kita kalau bersaing sudah kalah gitu. Kalah dari segi transportasi bahan dan sebagainya lah. Makanya kita main di profesi yang belum ada dan lebih fokus ke adat budaya kita gitu. Dan mereka belum ada itu. Jadi kita buatlah produk-produk yang mereka tidak punya dan kita kembangkan yang budaya kita dan sebagainya lah gitu. Kemudian itu dari sisi produk. Kemudian dari sisi pemasaran kita melalui marketplace. Marketplace yang ada ya seperti saya sebutkan tadi, jadi kayak Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian Lazada dan sebagainya itu. Kemudian Facebook Marketplace, kita semuanya lah yang online itu kita promosikan semua di situ. Mhm. Mhm. Baik, berarti semuanya bisa jadi peluang begitu ya, Mas Uyut ya, tidak hanya beberapa Ya, saja betul, betul, begitu. Baik, menarik sahabat betul. MQ. Menarik sahabat MQ untuk berbisnis begitu ya, dengan berbagai aspek yang tidak hanya mementingkan finansialnya saja, namun juga kebermanfaatannya sahabat MQ. Mungkin sahabat Iya, MQ juga ada ide bisnis begitu, yang tidak hanya bisa bermanfaat dari segi finansial sahabat MQ, namun juga bisa bermanfaat bagi orang lain begitu ya, dari segi sosial maupun ekonomi. Nah ini bisa sahabat MQ untuk dikerjakan begitu ya, di-action-kan begitu seperti Mas Suyut ini. Dan kita berbincang lagi nih sahabat MQ terkait dengan latar belakang Mas Suyut ini ya, memproduksi dan berinovasi begitu di boneka Muppets ini. Kita tak banyak juga begitu ya sahabat MQ yang berani berinovasi dengan inovasi-inovasi yang berbeda dan masih sedikit begitu digeluti oleh pengusaha. Nah mungkin kita tanyakan lagi nih bersama Mas Uyut. Ini terkait dengan inovasinya mungkin Mas Uyut, apakah memang ada peran penting nih selama kuliah karena awalnya sendiri usahanya ini dari kuliah begitu ya Mas Uyut ya? betul, betul, betul. Ya, Hmm. oke, sahabat MG, ya, kita di Amikom dulu masih TIMIK ya, sekarang sudah universitas, gitu kan. Mhm. Alhamdulillah. Kita diberikan mata kuliah kewirausahaan oleh Bu Yatmi pada saat itu ya, Bu Suyatmi. Kemudian kewirausahaan Pak Idris dan e-commerce oleh Prof. Suyanto. Jadi pada saat itu kita diberikan wawasan yang luas sekali dan membuka pikiran kita bahwa kita bisa menciptakan pasar ya. Mhm. Gimana menciptakan pasar itu ya dengan memproduksi sesuatu yang belum ada. Artinya kita tidak ada rival di sana. Gitu. Nah, kita menangkap itu pada saat kalau nggak salah antara semester 5 atau semester 6 itu Mhm. kita diminta untuk mencari usaha yang masih prospek. Nah, kita kemudian cari ya. Waktu itu berenam gitu Mhm. kan, cari di boneka ini atau kita belajar dari pabrik boneka itu. Kemudian kita seiring berkembangnya waktu, berenam ini sibuk semua, jadi tinggallah saya sendiri gitu. Mhm. Akhirnya saya kembangkan sendiri melalui program studi yang saya tekuni pada saat itu yaitu internet marketing ya. Mhm. Internet marketing itu kita pasarkan, alhamdulillah banyak sekali responnya karena pada saat itu produsen boneka belum kenal ke arah sana. Mhm. Kita Baik. produksi, kita marketingkan itu dan kita masukkan ordernya ke pabrik boneka. Waktu itu belum punya pabrik sendiri gitu. Mhm.
Nah, kita masukkan karena kita alhamdulillah banyak sekali ordernya, akhirnya kewalahan nih. Kewalahan dan kita sendiri yang tanggung jawab ke customer, akhirnya kewalahan juga gitu. Akhirnya ya karena kewalahan kita bikinlah produksi sendiri, singkat cerita seperti itu. Mhm. Baik, memang, Ya, perannya di awal-awal sangat penting untuk membuka wawasan kita, Mbak. Gitu. Baik, berarti pembelajarannya ini memang berpengaruh sekali begitu ya, terhadap perkembangan Betul, Indomie betul. Mas Suyud. Baik, kemudian ada Ya, tidak ya. Mas Suyud ini, satu pelajaran begitu atau satu materi yang masih dipegang teguh begitu Mas Suyud saat ini dari Amikom? Mungkin bisa juga menjadi inspirasi buat sahabat MQ? Ya, yaitu tadi saya sebutkan bahwa mata kuliahnya belum saya sebutkan tadi ya. Jadi Mhm, mata kuliah dari Prof. Suyanto waktu itu adalah e-commerce, kemudian mata kuliah dari Pak Idris itu kewirausahaan, terus kemudian dari Bu Yatmi apa ya itu ya, strategi bisnis atau apa gitu ya, mhm, atau kewirausahaan juga. Saya agak lupa gitu. mhm, Tapi intinya mengarah ke sana lah, mengarah ke bisnis semua gitu kan. Kemudian, nah itulah yang diajarkan banyak sekali diajarkan ke sana, yaitu tentang apa blue market, apa pasar yang kita ciptakan sendiri dan sebagainya lah. Kemudian trik untuk memasarkan melalui internet dan sebagainya. Nah itu kita pelajari di sana. mhm. Gitu. Baik, berarti memang upgrade skill-nya ini banyak di Amikom begitu ya Mas Suyud ya, di Ya, Indomie ya, ini? ya, betul. Baik, menarik banget. Alhamdulillah seperti itu. Mhm, baik Mas Uyud, dan mungkin karena terbatas waktu juga ini ya, mungkin bisa kita lanjutkan di Siap. pertemuan selanjutnya ini Mas Uyud. Ya, Mungkin ada pesan atau tips begitu untuk sahabat MQ agar, bisa semakin, kuat lagi begitu ya, semakin berinovasi, semakin, bisa mempertahankan bisnisnya begitu ya, baik dari, wirausaha muda ataupun yang baru mau memulai nih Mas Uyud, bisa disampaikan? ya, untuk yang baru mulai, kita mulai aja gitu, tidak usah terlalu takut gitu. Karena yang kita mulai, nah kalau bisa mulainya ya seperti saya dulu, tidak ada modal ya, artinya modal uang itu tidak ada. Nah, kita modalnya adalah pengetahuan, kemudian kemauan dan sebagainya itu yang tidak takut rugi gitu loh. Jadi kalau kita tidak takut rugi itu maju aja, apa yang kita takutkan gitu kan. Mhm, Nah nanti akan berkembang sendirinya seiring waktu, kemudian tantangan, pengalaman kita dan sebagainya, kita akhirnya berinovasi sana sini dan sebagainya lah gitu. mhm, Kemudian untuk yang sudah menjalani usaha, ya saya sendiri masih belajar, tapi kita harus selalu berinovasi, itu yang terpenting. Berinovasi dengan produk-produk yang diminati oleh masyarakat. Dan jangan lupa di situ ciptakanlah manfaat bagi mereka supaya membelinya itu lebih enak gitu. Jadi mhm, kalau kita membeli dengan manfaat yang kita terima itu lebih banyak manfaatnya ya, kita akan tertarik untuk membeli itu gitu. Artinya mhm. worth it lah gitu, untuk beli itu tuh worth it gitu, Mbak. Mhm. Baik, berarti maupun baik yang sudah punya usaha maupun baru memulai, ini penting untuk terus berinovasi begitu ya, Mas Uyud ya? Iya, iya, Heeh. iya. Baik, terima kasih Mas Uyud. Dan mungkin sebagai Siap, pemantik lagi sama-sama, sekali nih, Mbak. Mas Uyud, menarik mumpung masih ada prajuritnya, mungkin bisa disampaikan dari prajuritnya mungkin ada pesan untuk sahabat MQ prajurit? Saya kurang bisa dongeng nih, Mbak ya. Tapi ini Baik. prajurit Wirabrejo atau Lomba Abang, ini prajurit keraton. Itu Mhm, yang kita ciptakan seperti budaya-budaya Jogja lah, begitu. mhm. Yang penting Baik. semangat sih, karena prinsipnya kita seperti naik sepeda. Kalau kalau kita berhenti mengayuh, kita akan jatuh. Tapi kalau kita terus mengayuh, insya Allah tidak jatuh. Begitu. Baik, supaya terus bisa mengayuh begitu ya sahabat MQ Betul, untuk, ya, ya, berbagai amin. usahanya. Baik, terima kasih Mas Suyud, Siap, kebersamaannya terima kali kasih. ini bersama Indomuped. Selamat berkarya Oke, kembali, begitu. Terima ya, kasih. ya, ya. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berinovasi sahabat MQ dan tidak takut memulai. Begitu ya pelajaran kita pada pagi hari ini dari Indomuped sahabat MQ. Mencari peluang begitu ya, ide bisnis yang memang masih jarang ditemukan begitu sahabat MQ yang memang sesuai dengan passion sahabat MQ ini penting begitu. Sehingga bisa mengembangkannya dengan
lebih lebih mantap lagi begitu ya sahabat MQ. Dan semoga perjumpaan kita kali ini Sobat MQ bisa menjadi referensi dan juga motivasi sahabat MQ di kesempatan kali ini yang baru memulai usaha maupun yang sudah memulai usaha begitu ya untuk terus berkembang, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata sahabat MQ, sahabat siar Tara Fadilah pamit, mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.